Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika online bersama Edi Suryadi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi, yaitu materi kelas 8 ya, pada semester 1. Nah, untuk mempelajari tentang ini kita awali dari pengertian tentang relasi ya. Nah, untuk memahami tentang pengertian relasi, coba lihat penjelasan uraian berikut ya. Nah, di sini ada himpunan A, di mana anggotanya adalah nama orang ya, nama anak, itu Ahmad, Desi, dan Bulan. Kemudian ada himpunan B, di mana di sini adalah jenis minuman, yaitu teh, minuman kopi, dan minuman teh manis ya. Misalkan Bapak ini bertanya kepada anak-anak ini ya, misalkan Ahmad suka minum apa, Desi suka minum apa, Bulan suka minum apa, dan mereka menjawab ya kesukaan minumnya seperti berikut. Nah ini ya, misalkan Ahmad suka air teh ya, kemudian Desi suka air teh dan juga dia suka teh manis. Nah, kemudian Wulan juga suka teh manis maksudnya, dan juga suka kopi ya, suka kopi. Nah, di sini dapat dilihat di sini ada hubungan kan, ada hubungan antara anak dengan jenis minuman ya, antara anak dengan jenis minuman. Nah, di sini coba kalian lihat bahwa di sini ada Ahmad ya, minumannya ini hanya air teh. Kemudian Desi di sini minumannya suka air teh dan juga suka teh manis. Jadi boleh lebih dari satu. Kemudian Wulan ya, Wulan ini suka minum teh dan suka minum kopi. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini setiap anak ada hubungan ya dengan kesukaannya di sini. Bahkan kesukaannya di sini satu anak bisa saja lebih dari satu kesukaan jenis minuman ya. Nah, di sini harus diperhatikan seperti itu. Jadi di sini bisa lebih dari satu kesukaan. Atau mungkin saja nanti di sini ada himpunan anak lain ya, misalkan ditambah. Bahkan dia itu tidak menyukai minuman ini, ketiga minuman ini, itu boleh-boleh saja ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan relasi. Jadi relasi itu sebetulnya adalah suatu hubungan ya, suatu hubungan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi suatu hubungan yang dengan syarat tertentu. Nah, jadi secara definisinya bahwa yang dikatakan relasi itu ya ini seperti ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota A kepada anggota B ya, memasangkan anggota A kepada anggota B. Jadi di sini memasangkan anggota A bisa semuanya ya, bisa juga ada anggota yang tidak dihubungkan, boleh saja kepada anggota B. Jadi memasangkan anggota A kepada anggota B. Bahkan si anggota B di sini boleh mendapat pasangan lebih dari satu ya, lebih dari satu kali, itu boleh-boleh saja. Nah, di dalam cara menyatakan relasi ini ada 3 cara ya. Yang pertama yaitu dengan diagram panah ya, kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, seperti ini ya. Jadi cara menyatakan relasi ini bisa dengan 3 cara, dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kita lihat contoh dari peristiwa tadi ya, yang digambar dengan diagram panah dulu. Nah, dengan diagram panah seperti ini ya, ini penjelasannya adalah kesukaan minum ya. Nah, di sini himpunan pertama, himpunan A tadi ya, Ahmad, Desi, dan Wulan. Kemudian himpunan kedua ini adalah jenis minuman, yaitu minuman teh, kopi, dan teh manis. Nah, tadi hasil dari pertanyaannya ya, yang dilakukan bahwa Ahmad itu suka minum teh. Kalau dengan diagram panah ya yang dihubungkan oleh panah ya.
Nah, seperti ini. Ahmad suka minum teh. Kemudian ya, Desi itu suka minum air teh dan juga suka minum teh manis. Jadi dari Desi dihubungkan ke teh, juga dihubungkan ke dalam teh, ke teh manis. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi dihubung-hubungkan. Kemudian Wulan juga suka minum kopi, juga suka minum teh manis. Ya, artinya tidak suka minum teh biasa, teh tawar gitu kan. Nah, jadi dihubungkan. Nah, ini Wulan suka minum minum kopi, dan Wulan juga suka minum teh manis. Nah, seperti ini ya, yang merupakan gambar dari diagram panah dari suatu relasi ya. Nah, bagaimana cara menyatakan sekarang dalam himpunan pasangan berurutan? Nah, dalam pasangan himpunan berurutan, jadi penulisannya hanya penulisannya saja di dalam bentuk himpunan itu ya, dipasang-pasangkan pakai huruf buka dan huruf tutup. Nah, seperti ini. Kesukaan minum ya, suka minum. Ini himpunan. Nah, ini kurung berawal buka, ini kurung berawal tutup. Ini adalah menyatakan himpunan. Anggotanya mana? Nah, ini ya. Anggota hubungan relasinya tadi Ahmad ya, di kurungan lagi Ahmad dengan teh ya. Kemudian Desi dengan teh. Kemudian Desi dengan teh manis. Tadi kan Desi suka minum teh dan teh manis. Kemudian Wulan itu suka minum teh manis, juga Wulan suka minum kopi. Nah, di sini ya cara menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan ya. Nah, untuk lebih jelas sekarang coba kita lihat ya, kalau dinyatakan relasi ini dalam suatu diagram kartesius ya, dalam suatu diagram kartesius. Nah, seperti ini dalam diagram kartesius. Kemarin kita sudah membahas tentang, dalam video sebelumnya adalah koordinat kartesiusnya, bagannya dipakai di sini ya. Nah, ini. Nah, di sini di mana sumbu yang mendatar X ini adalah untuk himpunan A maksudnya ya. Himpunan A yaitu himpunan kumpulan anak ya, Ahmad, Desi, Wulan. Kemudian yang tegaknya sumbu Y ini sebetulnya adalah untuk himpunan B ya, yaitu jenis minuman teh, kopi dan teh manis. Nah, tadi Ahmad itu kan suka minum teh. Nah, berarti dari Ahmad titik potong dengan teh. Nah, di sini ini titik potongnya, titiknya di sini disimpannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Desi itu suka minum teh dan juga suka minum teh manis. Nah, berarti Desi nanti ada dua titik di sini dan di sini ya. Nah, seperti ini. Minum teh Desi, kemudian Desi juga minum teh manis. Kemudian Wulan ya. Wulan sendiri suka kopi ya. Suka minum kopi dan suka teh manis. Nah, berarti titiknya di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi dari hasil ini sebetulnya kalian nanti harus bisa membaca ya, harus bisa membaca kalau dalam diagram kartesius itu relasi yang terjadinya bagaimana, itu maksud relasinya ya. Jadi dari pengertian ini ya. Jadi kalau ada ditampilkan gambar suatu gambar relasi, kamu harus bisa menjabarkannya apa maksudnya gitu kan. Nah, itulah ya yang dikatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Ini jadi maksudnya ditulis dalam himpunan pasangan berurutan, cara yang kedua tadi ya. Jadi mana himpunan pasangan berurutannya adalah 1, 2, 4, 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25. Nah, di sini ingat bahwa yang pertama itu berarti himpunan pertama. Yang kedua di sini dalam satu himpunan ini adalah anggota himpunan kedua. Yang ini juga sama, ini himpunan pertamanya, ini adalah himpunan yang kedua ya. Ini himpunan pertama, himpunan yang kedua dan seterusnya gitu kan. Nah, pertanyaannya relasi yang mungkin ya, relasi yang mungkin dari himpunan pasangan berurutan di atas adalah, jadi maksudnya kalau ditanyakan relasi berarti dari himpunan pertama ke himpunan kedua apa hubungannya. Nah, di sini dari himpunan pertama ke himpunan kedua, jadi maksudnya dari 1 jadi 1 ya, hubungannya apa. Kemudian 2 dengan 4 hubungannya apa, 3 dengan 9 hubungannya apa, dan seterusnya seperti itu ya. Nah,
coba kalian pikirkan dulu ya. Ini kemungkinan hubungannya 1 sama dengan 1, hubungannya sama dengan, misalkan cek sekarang ini benar untuk sama dengan. Untuk yang ini 2 sama dengan 4, oh salah. Berarti tadi salah hubungan itu. Nah, sekarang misalkan kalau dilihat hubungan yang lainnya, misalkan di sini 2 kurangnya 2 dari 4, betul kan? Tapi di sini 1 kurangnya 2 dari 1 salah, berarti juga salah ya. Coba kalian pikir ini keistimewaan di sini ya. Nah, kalau dilihat di sini terjadi hubungan ya dari kebalikan kuadrat kan ya. Jadi di sini 1 berarti akarnya kan 1 akar dari 1, akar pangkat 1 kan 1. 2 ya, akar pangkat 4 kan 2. Jadi hubungannya ini adalah akar pangkat. Nah ya, jadi jawabannya adalah akar dari, maksudnya ya. Jadi hubungan ini adalah akar dari. Jadi maksudnya kalau dibaca lengkapnya begini: 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, 5 akar dari 25. Nah, seperti itu maksudnya ya kalau dalam bentuk kalimat. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah membahas tentang tentang relasi, tentang relasi, kita akan melanjutkan ke dalam fungsi ya. Nah, ini fungsi ya. Jadi relasi tadi sebetulnya dasar konsep tadi untuk melanjutkan ke fungsi. Nah, untuk memahami konsep tentang fungsi, coba kalian lihat contoh tayangan berikut. Nah, di sini Bapak mengambil contoh sebuah himpunan A, samalah nama anak ya, nama anak itu Siska, Nopi, Mita, dan Berlan. Kemudian himpunan B di sini terdiri dari bilangan ya, 36, 37, 38, 39, dan 40. Nah, misalkan Bapak mau mengadakan pencacahan tentang pertanyaan ya tentang nomor sepatu ya. Jadi hubungannya di sini hubungan nama anak dengan nomor sepatu. Misalkan Siska nomor berapa, Nopi nomor berapa, ditanya oleh Bapak dan jawabannya seperti ini misalkan ya. Siska 37, Nopi 38, Mita 38 nomor sepatunya, Berlan nomor 40. Nah, coba kalian perhatikan dari uraian ini nih ya, bahwa setiap anggota himpunan asal A, himpunan pertama ya. Nah, di sini ini semuanya dipetakan, tidak ada yang dilewat ya, tidak ada yang dilewat. Kemudian himpunan kedua ini himpunan kawannya ini ada yang tidak mendapat peta ya. Misalkan nomor 39 tidak mendapat peta, 36 juga tidak mendapat peta ya, tidak dihubungkan maksudnya. Nah, bahkan itu ada satu nomor sepatu yang dipakai oleh yang sama dipakai oleh 2 orang ya, 2 orang yang berbeda, tapi nomor sepatunya sama, itu boleh-boleh saja. Nah, tapi di sini coba kalian lihat, amati keistimewaannya, bahwa keistimewaannya di sini adalah setiap ini nih anggota himpunan pertama semuanya harus dipetakan. Itulah yang dikatakan fungsi. Sedangkan di dalam fungsi itu sendiri, kalau kedua himpunan kawannya boleh saja tidak mendapat hubungannya, tidak ada hubungannya, boleh dari ini tidak mendapat peta lah begitu ya maksudnya. Nah, itulah konsep dasar dari pengertian fungsi ya. Jadi yang dikatakan fungsi itu apa? Yaitu fungsi dari himpunan A ke himpunan B ya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B ya. Itu bisa dilihat dari pengertian tadi dasarnya, tapi untuk lebih memperjelas coba kita lihat dalam bentuk diagram panah ya. Nah, Siska ini tadi nomor sepatunya adalah 37. Kemudian Nopi nomor sepatunya 38. Kemudian Mita 38. Berla nomor 40. Nah, di sini dapat dilihat dari diagram panah ini bahwa setiap himpunan pertama semuanya dipetakan, dihubungkan. Bahkan ya, ini tidak ada yang terlewat. Nah, sedangkan untuk himpunan yang keduanya ada yang tidak mendapat peta, bahkan ada yang
dapat hubungannya 2 kali dari 2 orang yang berbeda. Nah, jadi definisi fungsi ini dapat dilihat dari sini lebih jelasnya. Jelasnya seperti ini ya, bahwa fungsi dari himpunan A ke B adalah hubungan atau relasi yang memasangkan setiap. Nah, kalau setiap berarti ini setiap anggota A, setiap, tidak ada yang dilewat, itu pengertiannya. Setiap anggota A ya dengan tepat satu anggota B. Jadi dengan tepat satu anggota B, jadi di sini hanya 1 kali. Himpunan pertamanya 1 kali. Setiap anggotanya itu hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali. Tapi kalau himpunan kedua boleh mendapat peta 2 kali. Nah, itulah yang dikatakan dengan fungsi. Cara menyatakan fungsi sama ya dengan relasi, yaitu ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah ya, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, ini salah satu contohnya dalam diagram panah. Dalam himpunan pasangan berurutan ya, dalam himpunan pasangan berurutan kita tinggal nulis saja dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Nah, seperti ini, coba perhatikan ya. Tayangannya Bapak tulis lagi ini ya. Nomor 1 itu, nah ini himpunan pasangan berurutannya bagaimana. Nah, sebagai gambaran tadi ditulis lagi. Nah, ini jelas ya. Jadi tinggal ditulis dalam bentuk himpunan. Siska, 37, Nopi, 38, gitu maksudnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kurung kurawal ini menyatakan himpunannya, anggotanya pakai kurung biasa. Nah, di sini Siska nomor 37, Nopi nomor 38, Nita nomor 38, begitu ya. Seperti uraian tadi dalam diagram panah ya. Nah, ini Bella nomor 40. Nah, itulah yang dikatakan dengan fungsi. Jadi sekali lagi bahwa fungsi itu adalah ya hubungan. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau hubungan yang memasangkan dengan tepat setiap anggota A tepat dengan satu anggota B. Nah, kalau di dalam himpunan di dalam grafik kartesius ini nih contoh fungsi ini, coba kita lihat ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, tadi bahwa Siska ya. Siska ini nomor sepatunya 37. Nah, berarti di sini ya. Nah, kemudian Nopi ya. Nopi itu tadi nomor sepatunya 38, berarti Nopi dengan 38 ya. Nopi dengan 38 ya. Tadi di sini Nopi dengan 38. Nah, kemudian Nita ya. Nita juga nomor 38, berarti di sini nih Nita. Nah, kemudian Berlan nomor sepatunya 40, berarti di sini titik potongnya ya. Nah, itu ya. Jadi coba kalian amati dari grafik ini ya. Dari grafik kartesius ini. Jadi nanti kalian harus bisa memahami maksudnya. Apakah ini grafik ini fungsi atau relasi? Awas. Kalau fungsi ini setiap ini hanya 1 kali ya. Kalau relasi tadi dari anggota asal mungkin ada yang 2 kali. Kalau ini kan semuanya hanya 1 kali, itu 1 kali, 1 kali. Yang ini 1 kali, ini 1 kali. Walaupun ini untuk yang himpunan keduanya boleh ada yang sama. Ya, itulah kunci utama bahwa di dalam fungsi itu adalah himpunan asal. Himpunan pertamanya itu dihubungkannya hanya 1 kali ya. Nah, untuk lebih memahaminya di dalam sebuah fungsi ini ya ada istilah-istilah yang harus kalian pahami ya di dalam fungsi ini. Yang pertama, di dalam fungsi itu ada istilahnya daerah asal, yaitu himpunan pertama, disebutnya domain. Tadi seperti nama anak, himpunan pertama kan himpunan asalnya itu namanya adalah domain ya. Nah, kemudian daerah kawannya berarti himpunan keduanya ya, yaitu himpunan B nomor sepatu. Kemudian daerah hasilnya yaitu hasilnya yang jadi pilihannya itu ya. Nah, coba perhatikan. Nah, seperti ini domain. Nah, ini A, Siska, Nopi, Nita, dan Berlan. Kemudian daerah kawannya, kodomainnya apa? Yaitu nomor sepatu ya. Daerah hasil yang dipakai, yang dipilih ini itu hasilnya atau disebut ring ya. Nah, daerah ringnya. Nah, ringnya ini 37, yang dipakaikan ini 37, 38 dan
40 ya. Jadi yang tidak dipakai 39 dan 36. Nah, ini ring itu yang dipilihnya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi awas kalian hati-hati harus bisa membedakan antara fungsi dan relasi. Contoh soal coba untuk lebih memperdalam tentang fungsi seperti ini ya. Kita lihat contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama ada seperti ini. Dari himpunan pasangan berurutan berikut ya, manakah yang merupakan fungsi? Ini ada himpunan pasangan berurutan ya, A dan B. Mana yang merupakan fungsi? Tadi kata Bapak bahwa fungsi itu cirinya setiap anggota pertama hanya satu kali, artinya tidak akan ada yang sama. Nih sekarang ini fungsi ini, kuncinya ini aja, lihat kunci himpunan awalnya ada yang sama tidak? Tidak ada ya. Nah, berarti itu merupakan fungsi ya. Nah, jawabannya berarti A ini fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota anggota asal dipasangkan dengan tepat satu kali anggota itu. Hanya satu kali. Nah, tidak ada yang sama, itu namanya fungsi. Sedangkan yang kedua, coba lihat. Himpunan pertamanya ada yang sama tidak? Satu, tidak ada yang sama. Dua, oh ini sama ya, dua kali. Jadi kalau ada yang dua kali sudah, itu berarti bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Nah, ini jawabannya bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal, ada anggota himpunan asal dipasangkan dua kali, yaitu dua. Itu maksudnya yang ini nih ya. Nah, himpunan asal dua kali. Nah, itu ya contoh yang pertama. Jadi kalau di dalam himpunan pasangan berurutan kalian harus pahami. Kalau di dalam grafik kartesius kalian tinggal dilihat saja tadi ya, dari itu pahami dulu. Nah, sekarang contoh yang kedua, perhatikan ya. Di sini ada soal seperti ini. Diketahui A, cara membacanya diketahui ini A adalah himpunan X sedemikian hingga, lari ke variabel, sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 13, X bilangan prima. Kemudian B, himpunan adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 13, X bilangan asli. Nah, fungsi dari A ke B ini fungsinya, aturannya adalah 2 kurang dari. Jadi maksudnya anggota A 2 kurangnya dari anggota B gitu. Nah, pertanyaannya sekarang tentukan daerah asal domain. Kalau daerah asal domain berarti di sini kan A ya. A di sini anggotanya ini X ini berapa saja? Lebih dari sama dengan 2. Bilangan prima bukan? 2. Jadi kamu harus tahu dulu bilangan prima itu yang lebih dari sama dengan 2 kurang dari 13 berapa? Seperti ini ya. Jadi bilangan prima yang kurang dari 13 lebih dari sama dengan 2 kurang dari 13 berarti 2, 3, 5, 7, 11. 13-nya masuk tidak? 13 ini kan bilangan prima sebetulnya. Masuk tidak? Tidak, sebab di sininya kurang dari 13. Tidak ada tanda sama dengan, berarti 13 batasnya jangan di bawah ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi anggota A di sini ini domainnya ini, jabarkan anggotanya. Kemudian daerah kawannya. Daerah kawan berarti ini kan himpunan B. Bilangan asli mudah kalau bilangan asli kan ya, seperti ini. Bilangan asli lebih dari 2. Lebih dari 2 berapa ya? 3 kan. 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan 13. Kurang dari tapi sama dengan ya, berarti batas ini di bawah. Nah, 13. Jadi jawaban pedomainnya dari jabaran ini adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan daerah hasil ya. Daerah hasil ring maksudnya hubungannya dari mana ini nih? Aturan fungsinya 2 kurang dari. Jadi maksudnya anggota himpunan A ini 2 kurangnya dari himpunan B. Jadi 2 kurangnya dari berapa? Dari 4 gitu kan. 3 kurangnya dari 5. 5 kurangnya 2 dari 7. 7 kurangnya 2 dari 9. 11 kurangnya 2 dari 13. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi jawabannya ring adalah 4 ya, tadi 2 kurang dari 2
2 kurangnya dari 4, 3 ya, 2 kurangnya dari 5 gitu kan, 5, 2 kurangnya dari 7. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, jadi hasil-hasil ini adalah ring. Jadi yang dipakai ini kan 4 ya, 5, 7 gitu kan, 7, 9, kemudian 13. Nah, itulah yang merupakan daerah hasilnya ya. Itulah yang dikatakan dengan fungsi lebih mendalamnya ya. Nah, barangkali pertemuan kali ini kita membahas tentang relasi dan fungsi, itu yang disampaikan. Nah, untuk lebih memperdalam tentang latihan-latihan soal relasi dan fungsi, kalian bisa lihat di dalam buku paket matematika kelas 8 semester 1 ya, halaman 86 sampai 88 ya. Nah, seperti ini. Ini boleh kalian untuk latihan soal lebih memperdalamnya ini ya. Memperdalamnya ini ya. Itu saja yang ingin disampaikan pada pembahasan kali ini ya. Sekian ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.